Oke, kembali lagi bersama Satu Pilar Channel dengan saya Indra. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan tetap semangat. Hari ini saya akan menjelaskan banyak pertanyaan dari para netizen tentang kendaraan, mobil penumpang, mobil barang, mobil angkutan, dan banyak yang lainnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012. Oke. Tanpa basa-basi dan tanpa panjang lebar saya jelaskan, saya langsung jelaskan ke poin-poinnya. Di mana dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 ini dijelaskan, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam A. Sepeda motor, B. Mobil penumpang, C. Mobil bus, D. Mobil barang, dan E. Kendaraan khusus. Oke. Pasal 3 ayat 2, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam kendaraan bermotor, perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Dalam artian kendaraan bermotor itu dapat dimiliki oleh perseorangan dengan nama pribadi, nama orang biasa, dan juga dikelompokkan dengan kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum itu lebih ke arah kendaraan transportasi umum, dan kendaraan bermotor perseorangan itu kan tidak hanya milik seseorang, dan juga bisa dikaitkan dengan atas nama instansi atau perusahaan yang tidak bergerak di dalam penyedia jasa kendaraan bermotor umum. Oke. Di dalam pasal 4, kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dikelompokkan ke dalam A. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang, contoh gerobak, becak, sepeda, dan lain sebagainya. Otopet mungkin juga termasuk. Yang B. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan, delman, terus garapan sapi, dan lain-lain. Tapi mungkin di zaman era modern seperti ini, kita nyari delman aja agak sulit kita temui. Oke, dalam pasal 5, kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi A. Kendaraan bermotor roda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah. Oke. Dalam artian dengan atau tanpa rumah-rumah. Ini bisa dikaitkan dengan box-box. Dalam artian seperti motor-motor patwal, motor-motor pengiring kepresidenan, motor dinas, itu kan banyak yang ada box-boxnya. Gitu. Dalam pasal 5 huruf B, kendaraan bermotor roda 2 dengan atau tanpa kereta samping. Kalau zaman dulu mungkin kita sering lihat Vespa yang di sampingnya itu ada kereta gandengannya ya. Terus dalam pasal 5 huruf C, kendaraan bermotor roda 3 tanpa rumah-rumah. Seperti motor roda 3, sekarang kan banyak dari beberapa merek. Terus ada juga Bajaj, Bemo, itu kendaraan roda 3 yang bermesin. Oke. Kita lanjut. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B meliputi mobil penumpang sedan yang memiliki 3 ruang terdiri atas. Jadi mobil sedan itu ada 3 ruang, di mana bagian depan adalah ruang mesin. Di bagian tengah adalah ruang penumpang dan ruang pengemudi. Di bagian belakang adalah ruang bagasi. Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 ruang terdiri atas ruang mesin dan poin keduanya ruang pengemudi, ruang penumpang, dan atau bagasi. Jadi kenapa di sini tidak dipisah? Berbeda unsur dengan poin A. Poin A itu ada 3 unsur. 1 ruang mesin, 2 ruang pengemudi dan penumpang,
Yang ketiga, ruang bagasi, karena mereka memiliki mobil sedan itu memiliki 3 ruangan. Kalau teman-teman perhatiin dari bagian depan kan ada moncongnya, biasa sedan itu ruang mesinnya, terus di bagian tengah ada ruang penumpang atau ruang pengemudi, di bagian belakang itu disekat juga secara permanen atau tertutup yang bisa diambil dari bagasi belakang biasanya, atau ada juga beberapa mobil mewah biasanya juga bisa diambil dari bagian jok dalam, biasanya seperti itu karena mereka ada 3 ruangan. Nah, mobil penumpang bukan sedan, jadi konteksnya ini adalah minibus atau mikrobus atau station wagon. Itu biasanya mereka hanya memiliki 2 ruangan dan tidak 3 ruangan, di mana ruang mesin dan ruang penumpang atau ruang pengemudi menjadi satu dengan ruang bagasi. Oke, sampai di sini jelas ya. Kendaraan bermotor jenis bus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C meliputi bus kecil yang dirancang dengan JBB lebih dari 3.500 sampai dengan 5.000 kg. Jumlah berat bruto. Ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 mm. Oke. Jadi yang namanya bus besar itu tidak boleh lebih dari 6.000 mm. Berarti 6 meter ya. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan yang tidak melebihi 2100 mm. Serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya. Oke, paham ya? Jadi kalau mau bikin tinggi kendaraan itu tidak melebihi dari 1,7. Jadi kalau kita kalikan 2100 dikalikan 1,7. Oke, saya skip dulu, saya ambil kalkulator, nanti kita coba belajar berhitung bareng-bareng. Supaya nanti kedepannya jangan sampai ada teman-teman yang mau bikin kendaraan atau modifikasi kendaraan nanti tingginya terlalu lebar, tidak sesuai dengan regulasi, malah nantinya akan bermasalah kedepannya. Oke, lanjut. Kalau kita bicara yang tadi, lebar ukuran landasan tidak melebihi 2100. Jadi kendaraan itu semestinya paling lebar itu ukurannya 2100 mm atau 210 cm. 210 cm 2,1 meter. 210 kita kalikan dengan 1,7. Berarti tinggi maksimalnya adalah 3,57. Oke, jelas ya. Jadi teman-teman kalau mau kendaraan yang paling tinggi itu semestinya tingginya hanya 3,57. Hati-hati, bila mana ada perusahaan atau tempat-tempat rumah-rumah modifikasi karoseri dari pihak teman-teman, misalnya ada kan kendaraan yang lebarnya cuma 2 meter, ada 210, misalnya kita taruh 2 meter, rata-rata kendaraan itu lebarnya 2 meter. 200 kita kali 1,7, 340. Misalnya teman-teman kebutuhan bawa barang tingginya itu 3,5 meter. Ingat ya teman-teman ya, tinggi itu bukan tinggi dari landasan, bukan tinggi dari bagian sasis, tingginya itu dari bagian tanah. Dari bagian tanah, jadi kita tarik meteran dari bagian bawah tanah, kita tarik ke atas, paling tinggi itu hanya 3,4 meter. Ya, kalau ada perusahaan-perusahaan rumah-rumah karoseri-karoseri yang bisa menawarkan lebih dari itu, 2 kali lipat, berarti itu tidak sesuai dengan regulasi pemerintah yang dikeluarkan di PP nomor 55, peraturan nomor 55 tahun 2012. Oke. Di sini ada mobil bus juga sama, JBB lebih tidak lebih dari 5.000 sampai dengan 8.000. Ukuran panjang keseluruhannya tidak boleh lebih dari 9.000. Nanti teman-teman bisa cek data-datanya ini, teman-teman bisa cek di website atau di Google itu maksimalnya berapa. Soalnya kalau saya jelasin satu-satu ini
terlalu panjang ya teman-teman ya, karena poinnya itu sampai huruf G. Karena kita pembahasannya tidak ke situ pokoknya. Saya akan jelasin masalah mobil barang dan mobil penumpang. Itu nanti poinnya yang akan kita bahas. Di poin nomor di pasal 5 ayat 4 berbunyi, kendaraan bermotor jenis mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D meliputi mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik. Oke. Kendaraan bermotor di ayat 5-nya, kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E meliputi kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu. Misalnya ambulan, mobil huru-hara, mobil damkar pemadam kebakaran, mobil pelayanan masyarakat. Nah, itu masuknya dalam kriteria mobil khusus. Oke. Jadi poinnya itu total ada 3 ya teman-teman ya, ingat ya. Mobil 3, kendaraan penumpang, kendaraan barang, dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus kita lari ke ayat 6. Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobil penyandang cacat atau disabilitas. Oke, jadi jangan berharap teman-teman itu perorangan ingin membuat kendaraan khusus, itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya teman-teman perorangan nih mau jalan-jalan pakai mobil ambulan, itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena ambulan itu hanya boleh dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang kesehatan, lalu untuk ketertiban dan keamanan masyarakat serta pelayanan masyarakat di sini termasuk ya. Terus alat mobilitas penyandang cacat atau disabilitas. Nah, jadi harus digarisbawahi bahwa mobil-mobil kendaraan khusus ini tidak bisa dibuat oleh tidak diperuntukkan oleh untuk sembarang orang, untuk sembarang orang. Oke. Poin-poinnya yang akan kita bahas adalah tadi dijelaskan dalam pasal-pasalnya jenis mobil barang dan mobil penumpang, di mana mobil penumpang dikhususkan untuk mobil penumpang dan mobil barang dikhususkan untuk mobil barang. Memang ada ketentuan dan batas toleransi di mana mobil penumpang itu boleh mengangkut barang. Mobil penumpang boleh mengangkut barang bila mana tingginya itu tidak melebihi, biasanya batas-batas tertentunya ya. Tinggi tidak melebihi batas kaca, jadi tidak menutupi kaca. Lalu mobil barang itu mobil penumpang digunakan untuk mengangkut barang untuk keperluan tertentu. Nah, mobil penumpang digunakan untuk membawa mobil barang karena sudah disediakan bagiannya. Seperti mobil sedan. Mobil sedan terdiri dari 3 ruangan, bagian mesin, bagian penumpang, dan bagasi. Di mana bagasinya ya memang space-nya untuk menaruh barang gitu. Jadi bila mana teman-teman mau taruh barang di bagian bagasi sampai full pun itu sah-sah aja gitu, asal ingat keselamatan. Jangan nanti dimensinya muat, dipaksakan dimasukkan, tapi ternyata yang dibawa berat melebihi kapasitas daya angkut mobil itu sendiri, malah nanti berakibat fatal serta menimbulkan kecelakaan. Dan teman-teman perlu ingat, memang teman-teman menggunakan kendaraan itu memang itu kendaraan teman-teman. Biasa kan banyak orang berpendapat itu mobil saya suka-suka saya, itu motor saya suka-suka saya. Bukan seperti itu. Dimana kendaraan itu pada saat jalan di jalan raya itu harus mengutamakan faktor keselamatan, bukan faktor sampai dulu, bukan faktor sampai di tujuan. Karena kendaraan itu pada saat dijalankan, mungkin teman-teman ngerasa saya bayar pajak kok, ini kendaraan saya kok, ini mobil saya, ini motor saya gitu. Bukan seperti itu. Dimana kendaraan itu teman-teman kan jalan tidak jalan sendiri, kecuali teman-teman punya jalanan sendiri, akses sendiri, teman-teman punya pekarangan seluas 10 hektar gitu.
Teman-teman mau bawa muatan seberapa banyak, mau overload, mau penuh, itu ya haknya teman-teman karena tidak keluar dari jalan raya, jalan umum. Tapi bila mana teman-teman menggunakan kendaraannya di jalan umum, ya tolong dihargai pengguna jalan yang lain. Sekarang kan banyak kendaraan-kendaraan motor yang membawa angkutan barang, motornya kecil, sepeda motor itu lurus segini paling ya teman-teman ya, terus bawa barang kanan kiri itu sampai selebar ini gitu. Kadang kalau belok aja yang bawa motor suka nggak gitu kalau udah nyerempet mobil di kanan atau di kirinya, atau nyerempet motor juga yang lainnya, yang mengakibatkan fatal. Kendaraan lain juga bisa terjatuh, menimbulkan kecelakaan. Karena bukan hanya yang menaiki kendaraan faktor keselamatan itu, orang di sekitar, kendaraan di depan, kendaraan di belakang, kendaraan di samping kanan, kendaraan di samping kiri itu. Jadi ini saya menghimbau kepada teman-teman dan seluruh masyarakat untuk lebih memahami. Memang terkadang kebutuhan dari teman-teman, tapi kita juga harus memprioritaskan faktor keselamatan. Nanti saya akan bahas pasal-pasal lain di mana bisa nggak sih kendaraan penumpang itu dijadikan kendaraan barang, di mana bisa nggak sih kendaraan barang itu dijadikan kendaraan penumpang. Nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya. Oke, kiranya itu saja dari saya. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Oke, tetap semangat.